55 juta itu harus 20 bulan atau enggak gitu ya? Wajib sukarela kita ada berapa per bulannya? Nanti sesuaikan dengan besaran angsuran yang kita angsur. Kalau misalkan kita mencukupi di angka 18 bulan, boleh. Kalau misalkan lebih ya gitu kan, berarti harus bertambah. Ya, itu ya. Kita harus ingat dulu simpanan sukarela kita sama simpanan wajib. Oke, mungkin terkait masalah pemaparan, terkait masalah pinjaman sudah dijelaskan begitu luas. Terkait masalah pertanyaan yang 50 juta itu mungkin secara tidak langsung dihilangkan, tapi saya titip kepada tim pengawas karena memang yang intinya ini adanya di pengawas. Yang menandatangani awal itu adalah pengawas. Dari bagian bendahara, ketua, dan sekretaris itu kan awalnya dari pengawas. Jadi jangan sampai di kemudian hari bahasa lagi. Enggak, bahasa sampai sudah cukup. 50 juta kita tiadakan. Kita waktu. Oke, izin Pak. 15 persentase pendapatan usaha dan jasa simpanan. Tadi pasal 1 dihilangkan ya. Tuh, pasal 1 dihilangkan. Ayat pasal 17 ayat 1 dihilangkan. Tuh, pasal 17 ayat 2 pinjaman 1% per bulan akan berlaku bersama. Ayat 3 maksimal 20 bulan 25 juta. Ayat 4 dapat dilakukan setelah masa angsuran minimal 50% dari total yang diberikan sebelumnya untuk semua besaran pinjaman. Dan 17.6 maksimal potongan anggota koperasi sebesar 40% dari upah atau gaji pokok, uang makan dan transport. Nah, untuk ayat 5 ya. Untuk ayat 5 ini nanti akan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebijakan pengurus dan pengawas koperasi. Itu tadi yang sudah 50 juta. Kalau ya kayak keempat, ketika besarannya sudah 25 juta dari yang dibayarkan, itu akan dilakukan restrukturisasi ataupun apapun lah itu namanya nantinya. Dan yang akan meringankan cicilan anggota juga. Dan teman-teman harus paham, saya sebagai pengawas tahun kemarin, teman-teman pengawas kemarin, dan di sisi lain juga saya sebagai serikat, tidak semua orang punya kemampuan untuk manajemen keuangan. Beberapa pekerja kita itu keluar hanya gara-gara pinjaman yang 50 juta. Mungkin ada yang bisa bertahan, tapi ada beberapa keluar kerja PHK mengambil jalur uang, mengambil jalur PHK karena sudah pusing dengan pusing dengan cicilan yang lebih dari 40% gitu. Jadi sisi lain teman-teman seperti makan itulah. Jadi kita akan menjadi bijak dalam merencanakan utang. Kalau kita belum bisa untuk merencanakan tabungan, minimal hutang-hutang atau bisa direncanakan. Ya, tiba satu dihilangkan tadi sesuai usulan dari Budia. Dua, pencatatan bab 16 pasal pencatatan dan pembukuan. Pasal 18 tahun buku koperasi dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ini dua. Oh iya, cuma 4 ayat ya. Oke, clear ya untuk pasal 17. Saudara delegasi dari WWTP Bapak Wahyu. Pak, pimpinan mungkin dijelaskan
untuk saat ini kepada delegasi pada di tahun 2024, yaitu Pak 2023 itu berapa Pak? Mungkin itu diinikan dulu. 40% dari gaji pokok, uang makan dan uang transport. Sebenarnya udah simulasi. 5 juta. Jadi kita tuh di angka 2 Juta. juta. 40%-nya itu. Kalau upah Dia karena bonus sama yang kena. Ini simulasi kita lakukan adalah dengan kategori upah berkah. Maksudnya proporsional itu kan karyawan ada upahnya yang di atas apa mau gaji misalnya 2 juta yang setarakan median atau skala posisi upahnya jadi persentasenya dari besaran upahnya itu ya Pak. Ya, Kalau yang gaji Ya mungkin kita jelaskan aja bahwa saat ini itu 40% kebijakan yang diambil oleh pengurus koperasi adalah 2 juta. Itu saja sih Pak. Mungkin itu. ya. Jadi, karena gaji pokok juga nggak ada beda. Jauh. kalau mungkin untuk tahun selanjutnya kalau ada kenaikan bisa berubah. Ya, itu nanti mungkin diaturnya di sama pengurus dan pengawas saja. Cuma ini di sini jelas bahwa 40% dari upah saja. Karunya teh 5 nih buat juta, dia sanggup bayar cicilan 4 juta sebulan. Sanggup. Amin. Amin saja dulu. Asal bangun Allah bangkrut. Tapi pada prinsipnya itu teman-teman paham Pak, kita itu maksimal 40% dari gaji pokok, uang makan, uang transport, premi malam yang kayak itu untuk hari itu. Oke, persentase pendapatan dan jasa simpan pinjam pasal 17. Kalau tidak ada tanggapan lagi delegasi, saya sahkan. Bab 16 pendapatan hubungan pasal 18 tahun hukum koperasi dimulai 1 Januari sampai dengan 30 Desember. Ingat ya, itu tahun hukum beda dengan era ya. Selanjutnya koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan pembukuan dan membuat laporan keuangan serta penghitungan rugi laba setiap tahun hukum. Poin 2, laporan keuangan dan perhitungan rugi laba koperasi wajib diperiksa oleh pengurus dan pengawas koperasi. Selanjutnya, itu cuma 2 ayat. Tahun buku sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Bendahara. Pasal 18 tentang pencatatan dan pembukaan, kalau memang tidak ada tanggapan dari delegasi, saya sahkan. Selanjutnya, bab 17 modal usaha pasal 19 modal usaha karyawan koperasi KKRB pada saat diberikan berasal dari kesempatan anggota yang jumlahnya 607 orang dan besarnya 151.750.000 rupiah. Modal koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Pasal selanjutnya, ayat selanjutnya, modal koperasi dapat berasal dari pinjaman modal dari pihak ketiga. Jadi koperasi bisa minjem ke mana? Bisa minjem ke bank yang lain untuk usaha. Kemudian dana hibah dari pemilik perusahaan Pak Epikam tadi atas sebesar 18 juta. Itu pada saat awal pendirian koperasi. Oke, saya kira semuanya untuk masalah modal. Untuk yang 18 juta ini sebenarnya Sudah. Ya, itu kan sudah dihibahkan ya. Oke, modal usaha pasal 19, kalau tidak tanggapan dari delegasi saya terangkan. Bab 18 simpanan anggota. Setiap anggota harus menuliskan besaran simpanan sukarela pada formulir yang telah disediakan. Pasal 20 ayat 2, simpanan wajib, pokok dan sukarela dipotong oleh benda
secara di akhir bulan sesuai dengan besaran yang telah diatur dalam anggaran dasar dan yang telah diatur dalam anggaran dasar. Poin 3, simpanan pokok bersifat sama sebesar Rp150.000 pada saat mendaftar menjadi anggota. Poin 4, simpanan wajib bersifat sama sebesar Rp150.000. Cukup jelas. Kalau simpanan pokok itu di awal, kalau daftar saja, kemudian simpanan wajib sukarela. Oke, pasal 20 simpanan anggota, kalau tidak ada delegasi berdasarkan. Kemudian selanjutnya sisa hasil usaha pasal 21. Sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun lulus setelah dikurangi dengan jumlah biaya penyusutan dana cadangan dan kewajiban lainnya dalam tahun berjalan. Ayat 2. Sisa hasil usaha diberikan kepada setiap anggota sebanding dengan jasa usaha yang telah dilakukan masing-masing anggota terhadap koperasi, serta dapat juga digunakan untuk dana sosial, imbalan jasa pengurus, biaya pelaksanaan anggota dan lain-lain. Kita sudah dijelaskan. Kalau tidak ada tanggapan, sisa hasil usaha pasal 21 saya sahkan. Bab 20 tentang anggota. Apabila koperasi dibubarkan, sedangkan koperasi tidak mencukupi melunasi segala kewajibannya, maka seluruh anggota diwajibkan turut menanggung kerugian masing-masing terbatas pada simpanan yang telah disetor pada koperasi. Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhirnya sebenarnya dapat dihitung dengan dana cadangan. Tapi seharusnya tidak boleh. Salah. Bab 20 tentang anggota pasal 22. Ya. Ya, kemudian kalau berdasarkan buku, ya udah jangan saja nanti kayak gini. Pendapatan operasi karena biasanya kita potong dari laba akan dihitung. Ya, kira-kira begitu mungkin redaksi kaitannya kita diatur lagi bersama tim sekretaris. Yang kedua tentang paham masnya kemarin. Oke, gak ada tanggapan lagi. Ini bendahara biasanya ya paham kayak ini. Bab 21 perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Anggaran dasar anggaran rumah tangga dapat dilakukan apabila pengurus koperasi memiliki alasan yang kuat dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha koperasi dan demi kepentingan anggota. 23 ayat 1 perubahan ADART koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota dan dituangkan dalam berita acara rapat anggota. Perubahan ADART. Ya. Jadi kalau mau ada perubahan ADART ya dilakukan di rapat. Pasal 21, pasal 23 tentang perubahan ADART koperasi. Kalau tidak ada tanggapan dan delegasi dasarkan. Bab 22 pembubaran koperasi. Pasal 24 koperasi dapat pembubaran koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat anggota serta berdasarkan pada jangka waktu berakhirnya koperasi. Pembubaran koperasi dapat berdasarkan permintaan dan
proporsi tunggal ya bisa dilakukan. Jangan dibakar. Jangan. Please, pasal yang keempat tentang demokrasi dan harapan dasarnya. Bab 23 saksi-saksi. Apabila demokrasi melanggar ADART serta peraturan yang berlaku pada persidangan dikenakan sanksi sebagai berikut: dikeluarkan dari demokrasi. 2. Melunasi kewajiban yang belum diselesaikan sebelum dikeluarkan dari demokrasi. 3. Diserahkan kasus kepada yang berwajib. 4. Bagi pekerja yang dan kalau ini pasti tetap apa ya? Karena kita sendiri kan. Apabila anggota koperasi melanggar ADART serta peraturan lainnya yang berlaku pada koperasi akan dikenakan sanksi sebagai berikut: dikeluarkan dari anggota koperasi. 1. 2. Melunasi kewajiban yang belum diselesaikan sebelum dikeluarkan dari anggota koperasi. 3. Diserahkan kasusnya kepada yang berwajib. 4. Bagi peminjam yang nah kalau ini pasti tepat waktu ya? Ya, karena kita sendiri kan. Ya, nggak perlu lah ya. Pasal 4 dihilangkan saja, saya sekarang. Oke, ada tanggapan yang lain untuk saksi-saksi? Karena berat sanksi yang dikeluarkan. Saksi pasal 25, jika melanggar ADART sanksinya bisa dikeluarkan dari koperasi, kemudian mengurus semua kewajiban dan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Kalau tidak ada tanggapan, saya sahkan. Terakhir, penutup bab 24. Pasal 26, hal yang belum diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus koperasi KKRW dan akan dimulai kegiatannya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024. Tidak sih. Tanggal berapa sih? Disesuaikan. Ya, hal yang belum diatur dalam ADART akan diatur lebih dalam peraturan khusus koperasi. Tapi gak usah juga sih yang ke bawah, begitu saja. Hal yang belum diatur, hal yang belum diatur dalam ADART akan diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus koperasi. Itu saja. Nah, peraturan khusus koperasi ini nanti dibicarakan antara pengurus dan pengawas. Oke, pasal 26 kita tidak ada tanggapan dari delegasi. Bab 25, pasal 26 penutup saya sarankan. Nah, itu saya dari koperasi nanti. Tapi ini selesai. Ya, peraturan khusus nanti dia ketua yang memiliki, karena saya bapaknya ada yang cepat dan saya harus sesuai ayat dan untuk kalau tidak ada dalam ADART dia tuh bagi peraturan khusus. Nah, peraturan khusus itu adalah bagian yang mengurus dan mengawasi. Oke, untuk ADART koperasi dari pasal 1 sampai dengan penutup tidak ada tanggapan lagi. Kalau tidak ada tanggapan, ada Pak? Ada. Apabila koperasi dibubarkan, sedangkan koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala kewajibannya, maka seluruh anggota diwajibkan untuk menanggung kerugian masing-masing. Saya rasa ini tidak fair
turut menanggung kerugiannya masing-masing. Nah, di sini melunasi segala kewajibannya, ada kata-kata melunasi segala kewajibannya di koperasi ini. Maksudnya kewajiban apa? Mungkin ini anggaran dasarnya jadi luar ya. Misalnya gini, kalau koperasi yang kayak di Pantura, koperasi di Pantura itu mereka banyak usahanya dan usahanya memang banyak di luar, itu akan rentan kerugian ada, bukan kerugian misalkan. Kalau di Pantura itu misalkan perahu atau apa, koperasi beli perahu dan sebagainya, usahanya biasanya koperasi perahu dan sebagainya, misalkan di perikanan, kemudian perahunya tiba-tiba karena hantaman badai dan sebagainya rusak, lalu hasil beli perahunya itu juga bukan dari anggota dan dana koperasi tapi juga minjem ke bank misalkan. Nah, itu yang disebut dengan kerugian tanggung bersama. Tapi kalau di kita sih tahu tidak akan ada hal seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada ya Pak. Mudah-mudahan tidak ada. Karena kita aman lah untuk usaha-usaha yang aman. Berarti masalah ini mah hanya berlaku untuk di luar ya Pak? Di luar gitu. Nah, yang kedua Pak, maaf ya tadi. Nah, ini untuk Bapak Ketua dan seluruh jajaran pengurusnya. Apa kiatnya untuk ke depan hasil usaha dari sisa hasil usaha supaya lebih bertambah dari tahun sebelumnya? Nah, apa ada itu usaha nanti. selain ini apa gimana? Nah, itu nanti kontraknya dengan ketua. Apa nanti? Nanti ya. Nah, persiapan dari sekarang untuk Bapak Ketua. Terima kasih. Selanjutnya tidak ada tanggapan lagi dari delegasi. Berita acara rapat penguatan tahunan tahun 2024 nomor 01 internal 2024 pada hari ini Sabtu tanggal 24 Februari 2024 mulai jam 8.00 sampai dengan 11.10 bertempat di Kota Desa Tanjakan rapat pemantauan koperasi membahas amandemen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program kerja pengurus dan pengawas tahun 2022. Bahwa RT telah hadir diwakili sebanyak 33 orang delegasi dari jumlah berapa anggota koperasi 561 orang sehingga dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang sah bahwa anggota RT ini adalah amandemen dari anggota RT terus pembangunan program kerja 2024. Oke, berdasarkan acara dan berita acara ini, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KKMB periode tahun 2024-2027 saya sahkan. Meja untuk pimpinan rapat membahas masalah peraturan khusus dan program kerja saya serahkan kepada Ketua Koperasi terpilih 2024-2027. Silakan Bapak Ketua, waktu dan tempat silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan jika anggota tersebut di kemudian hari mengajukan kembali jadi anggota, maka harus menunggu selama 3 tahun. Dan setelah masa tunggu 3 tahun, baru bisa kembali di proses permohonan menjadi anggota koperasi. Mungkin ya kalau mengacu ke aturan yang lama itu masa tunggu setelah keluar 2 tahun. Setelah kita kaji, kita evaluasi, akhirnya kita coba meluruskan dengan angka 3 tahun masa tunggu, artinya 1 periode, dengan maksud dan tujuan agar tidak ada unsur pemanfaatan seperti itu. Jadi memang kenapa aturan ini dibikin, karena dulu pernah dan beberapa kali terjadi dengan alasan A, B, dan C dia menyatakan keluar dari keanggotaan, tapi setelah kita survei ternyata ya hanya butuh uang simpanan pokok dan budgetnya itu cair, tapi setelah 1 tahun dia tidak lagi, artinya ini terkesan hanya ada pemanfaatan terhadap anggaplah pengurus koperasi. Mungkin itu salah satu yang jadi pertimbangan, sehingga ini kita ubah jadi 3 tahun masa tunggu. Mungkin seperti itu. Gimana kira-kira? Atau mungkin ada usulan pengen tidak 3 tahun, mau 6 tahun, atau mau 1 tahun, tapi dengan catatan kalau di bawah 3 tahun seperti yang saya utarakan tadi, mungkin itu ya. Oke, gimana kira-kira? Saya pikir tidak terlalu menjadi masalah sih, karena mungkin kesininya sudah terlihat konsisten lagi. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi kalau kita masih betah dan tidak ada masalah di dalam kerja kita kalau juga di koperasi. Mungkin itu ya. Gimana kira-kira, setuju nggak? Oke, kita sepakati ya, kita sahkan. Untuk bab kedua, ini masalah paspor 2.1. Pengajuan dana paspor 200.000 tanpa dikenakan jasa. Untuk pengajuannya setiap tanggal 15 sampai tanggal 5 setiap bulannya, dan pencairan dilakukan pada tanggal 10 setiap bulannya. Anggaran dana paspor setiap bulannya sebesar 6 juta. Ini untuk keseluruhannya 6 juta rupiah, dan pencairan dilakukan dengan uang tes disesuaikan dengan limit angsuran maksimal di 40% dari upah. Ini paspor 200.000 anggarannya, karena kuotanya disediakan di angka 6 juta untuk saat ini. Artinya ini paspor yang sifatnya darurat lah itu. Ya, per bulan total dianggarkan 6 juta. Ini memang tanpa ada suku bunga, tanpa jasa. Gimana teman-teman? Ini ya gimana pendapatnya? Kita kan ada 40% nih ya. Kalau misalkan anggota pinjamannya potongannya sudah 40%, otomatis dia tidak bisa paspor. Kalau masih memenuhi 40%,
masih bisa ekspor. Jadi tetap itu dijaga, jangan sampai potongan karyawan itu nanti melebihi dari limit 40% dari upah supaya tidak terkena audit. Maksudnya seperti itu. Artinya mungkin untuk potongan atau besar angsuran yang reguler dengan asbot tetap akan diakumulasi di dalam seluruh upah, maka mungkin besarannya nanti ya teknian yang akan mengatur seperti itu. Jadi acuan tetap total keseluruhan setiap akhir bulan di dalam slip gaji itu hitungannya di bawah 50% totalnya seperti itu. Bisa dipahami Teh? Ini teh dengan limit angsuran pinjaman atau total potongan operasi gitu maksudnya. Kata-katanya mungkin ini. Jangan angsuran, kalau angsuran kan maksudnya di bawah 40% pastinya. Gitu kan. Iya. Ya mungkin seperti itu disatuin ya biasanya. Ya, gimana? Sepakat? Ya, kalau tetap ada, hanya itu besarannya akan selalu oleh pengawas dan pengurus akan dikontrol. Artinya ketika harus dipotong besarannya ini kira-kira bermasalah atau tidak. Diulas lagi ya untuk bab 2. Pengajuan dana kaspon 200.000 tanpa dikenakan jasa untuk pengajuannya setiap tanggal 15 sampai tanggal 5 setiap bulannya dan pencairan dilakukan pada tanggal 10 setiap bulannya. Anggaran dana kaspon setiap bulannya sebesar 6 juta rupiah dan pencairan dilakukan dengan uang cash disesuaikan dengan total potongan operasi. Limit potongan maksimal di 40% dari upah. Oke, lanjut ya. Ini gimana? Oke, dari bawahnya nanti di bawahnya. Oke, untuk yang tadi sudah sepakat ya, kita potong dulu. Ini untuk poin yang kedua, titik 2, alokasi pengajuan dana darurat dengan jasa 1% dan jumlahnya maksimal 1 juta per anggota dengan dicicil maksimal 10 bulan dan menyesuaikan dengan dana yang tersedia serta proses pencairan melalui transfer ini disesuaikan dengan limit angsuran maksimal di 40% dari upah. Nah ini untuk pinjaman yang 1 juta. Tapi kalau saya boleh jawab tadi yang ditanya oleh Pak Nasir menanyakan ketika tidak memiliki pinjaman sebelumnya tapi butuh dana yang sifatnya rutin lah, dia pinjam misalkan 10 juta setengah, masuknya itu mungkin kalau di kaspon saja ya, jadi tidak di pinjaman reguler. Nah kalau memang tidak ada angsuran sebelumnya, saya pikir 1 juta misalkan setelah dikontrol masih masuk di angka 40 atau di bawah 50%, bisa saja dilakukan sekali pemotongan seperti itu. Jadi maksudnya kalau yang tidak memiliki pinjaman sebelumnya bisa masuk di jalur kaspon aja kalau hanya, tapi tetap mungkin secara keuangannya ya di kesediaannya. Jadi catatan untuk pinjaman kaspon di atas
200.000 itu sudah kena cas ya, ada uang jasa. Tapi kalau 200.000 tidak ada jasa. Gimana untuk pasal ini yang 22 bisa dipahami, bisa diterima atau sepakat enggak di dari